Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang pertama dan utama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada Jumat ini, pada siang ini kita tetap bersemangat, tetap istiqomah memenuhi masjid ini dengan niat laksanakan fardu salat Jumat berjamaah. Harapan dan doa kita semua, semoga amal ibadah yang kita lakukan hari ini, hari-hari sebelumnya dan hari-hari mendatang senantiasa dicatat sebagai tanda dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, menjadikan beliau sebagai tauladan. Kita praktekkan akhlak beliau dalam kehidupan kita di dunia ini. Harapan dan doa kita semua, semoga kita ini nanti bersama beliau, mengikuti jejak beliau, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan sudah usai sebulan lebih kurang setelah kita melewati bulan Syawal, dan sekarang kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Tetapi kita berharap bahwa pelajaran yang banyak kita ambil dalam Ramadan itu senantiasa tetap berkesinambungan. Dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai berikutnya nanti itu tetap berjalan dengan harapan kita, tetap meningkat sesuai harapan kita, tetap lebih baik. Karena itu satu hal yang ingin Khatib sampaikan pada Jumat kali ini, marilah kita jaga ketekunan kita dalam beribadah. Dalam kehidupan kita, kita tidak hanya tekun dalam mencari rezeki, bekerja siang dan malam kadang. Kita tidak hanya tekun melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita, baik sebagai aparatur sipil negara, sebagai karyawan, sebagai staf, sebagai buruh, apapun pekerjaan kita, tentu kita ingin melaksanakan kerjaan kita itu dengan tekun. Karena ketekunan itu akan menentukan hasil dari pekerjaan kita. Bila dilakukan dengan ketekunan akan mendapatkan hasil yang baik dan maksimal. Tetapi bila kita lakukan dengan asal-asalan, pekerjaan itu juga hasilnya akan asal dan tidak sesuai dengan harapan kita. Maka dalam ibadah pun seperti itu. Marilah kita melaksanakan ibadah kita, kegiatan keagamaan kita penuh dengan ketekunan. Nah, dalam firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kata Allah, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, hai Muhammad. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar, dan mengingat Allah dalam salat itu lebih besar keutamaannya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ada paling tidak 4 poin dari
ayat yang khatib bacakan ini. Yang pertama adalah Allah mengajarkan kita agar tekun membaca Al-Quran. Perintahnya adalah bacalah apa yang telah Allah wahyukan kepada engkau Muhammad. Maksudnya kita umat Nabi Muhammad untuk membacanya. Al-Quran bukan hanya sekedar hiasan di rumah kita atau di rumah Allah seperti di masjid, musalla, di surau, di langgar. Tetapi kita membacanya karena setiap huruf yang kita baca, satu huruf saja itu ada 10 kebaikan. Berapa huruf yang kita baca dalam satu surat saja. Apalagi kalau surat yang kita baca itu adalah surat Madaniyah yang ayatnya panjang-panjang. Tentu kebaikan, keutamaan, dan pahala yang kita dapatkan akan semakin banyak. Lalu cuma sampai di situ? Tidak. Ketika kita membacanya, mendapatkan pahala dan keutamaan, kita pahami apa artinya. Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, tapi kita memahami apa makna dari ayat yang kita baca itu. Setelah kita paham dan memahami arti dari Al-Quran yang kita baca itu, lalu kita amalkan. Nah, seperti sekarang perintahnya adalah bacalah Al-Quran. Itu adalah amalan yang kita lakukan karena ada perintahnya di dalam Al-Quran agar kita rajin dan tekun membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak hanya sekedar hiasan, tidak hanya sekedar dibaca, meningkat terus. Kita amalkan apa isi kandungannya. Al-Quran itu berisi sejarah masa lalu. Al-Quran itu berisi tentang akidah. Al-Quran itu berisi tentang ibadah. Al-Quran itu bicara tentang muamalah. Al-Quran itu di dalamnya ada akhlak, pendidikan moral. Nah, maka semakin banyak kita membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya, itu akan lebih baik. Karena kita di Ramadan sudah kita biasakan melakukannya. Kita kadang khatam 30 juz. Ya, masjid-masjid ramai orang tadarusan. Maka kebiasaan yang ada di Ramadan itu kita lakukan ketekunannya di bulan di luar Ramadan. Yang kedua dari ayat ini adalah jadikan sholat sebagai alat, sebagai media untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang sholat itu dia tidak akan nyuri. Kalau orang sholat itu dia tidak akan berbohong. Kalau orang sholat itu dia tidak akan berkata kasar. Loh, tapi kok ada orang yang sholat tapi kok tetap nyuri, tetap nyolong, tetap berkata bohong. Berarti sholatnya itu belum mampu sebagai tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena kalau kita ingat dengan sholat itu, sesungguhnya orang sholat tidak akan melakukan itu. Kita melaksanakan sholat itu kan bentuk dari kepatuhan kita kepada Allah. Dan bentuk kepatuhan yang kita laksanakan itu tentu tidak ingin kita nodai dan kita kotori dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Allah. Kalau orang ada melaksanakan sholat hanya sekedar kewajiban, hanya sekedar rutinitas, tapi tidak berpengaruh dalam berakhlak, artinya sholat itu tidak mampu merubah karakternya. Masa sih saya sholat, saya berkata bohong? Wong saya sudah melaksanakan perintah Allah kok. Masa sih saya sholat, saya masih berbuat jahat, berbuat buruk kepada orang lain? Wong saya sholat itu menunjukkan ketaatan dan kepatuhan saya kepada Allah. Kalau sholat itu hanya sekedar rutinitas, sholat itu hanya sekedar mengesahkan tanggung jawab kita kepada Allah, sholat artinya belum mampu merubah karakter kita. Karena orang yang sholat sejatinya, dia tidak akan melanggar perintah dan larangan Allah. Lalu yang ketiga adalah perbanyak mengingat Allah. Ingat Allah itu akan ingat segala-galanya. Bagaimana mungkin kita melakukan kejahatan kalau kita ingat Allah? Saya mengambil hak orang lain, Allah melihat saya walaupun orang lain tidak melihat saya. Saya berkata kasar, mungkin orang yang saya segani tidak melihat saya. Saya kasarnya sama tetangga kok, orang lain tidak melihat bahwa saya itu berkata kasar itu tidak semua yang tahunya sebagian saja. Tapi jangan lupa bahwa kita berkata kasar itu Allah Maha menyaksikan apa yang kita lakukan. Maka dengan mengingat Allah itu kita akan ingat segala-galanya. Maksud saya begini, kita kalau ingat Allah kita ingat mati.
Kalau kita ingat mati, kita tidak akan berbuat sembarangan, tidak akan berbuat semena-mena. Kenapa? Karena ajal kita, kematian kita, tidak ada yang tahu kita kapan itu datangnya. Maka sebelum itu datang, kita melakukan perbuatan baik supaya kita meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah. Ada orang yang meninggal justru dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan buruk. Dia tadinya orang baik, tapi dia meninggal dalam keadaan melakukan hal yang tidak baik. Ada yang meninggal karena sedang berjudi, ada yang meninggal karena sedang berbuat zina, ada orang yang meninggal sedang berkelahi, hanya tujuannya bukan untuk membela diri, tapi berkelahi hanya karena emosi, ketersinggungan dan segala macam. Yang itu mestinya tidak perlu terjadi. Yang terakhir adalah memahami bahwa Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Ketekunan kita dalam beribadah itu adalah kita sadari bahwa Allah itu tahu loh apa yang kita kerjakan. Orang puasa misalnya, dia pura-pura puasa, tetangga, anak, keluarga nggak tahu. Paling dia puasa, buat aja badannya lemes. Manusia satu pun tidak akan yang tahu hanya dia dan Allah. Kalau dia berbohong kan bisa saja. Nah makanya kalau kita tahu bahwa Allah maha menyaksikan apa yang kita kerjakan, bahkan apa yang ada di dalam batin kita, kita harus tahu bahwa itu adalah bentuk pengawasan Allah kepada kita. Kita tidak bisa berbohong, kita tidak bisa berdusta. Karena itulah di padang mahsyar nanti, tangan yang berbuat, tangan yang mempertanggungjawabkan, kaki yang berbuat jahat, kaki yang akan berbicara sendiri, telinga yang mendengar, telinga yang akan bersaksi, mulut yang berbicara, mulut sendiri yang akan bicara sendiri, mata yang melihat, mata sendiri yang akan mengatakan bahwa apa yang dia lihat dan apa yang dia perhatikan. Persaksiannya nanti seperti itu, sehingga lidah kita yang di dunia ini kita bisa saja membolak-balik kata, tetapi di hadapan Allah di padang mahsyar nanti semua anggota tubuh kita akan bersaksi dan kita tidak bisa lepas dari kesaksian itu. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, poinnya marilah kita lanjutkan kehidupan kita ini, kita jalani kehidupan kita ini dengan senantiasa tekun beribadah kepada Allah. Semoga nanti pada akhirnya ketika kita menghadap Allah, kita benar-benar berada dalam keadaan husnul khotimah.